May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road, oh how far you are from home. Morning air. And you Hidup sehat dan sejahtera adalah dambaan setiap orang. Di Indonesia, perbedaan kehidupan di perkotaan dan pedesaan, serta faktor sosial ekonomi dan lingkungan sangat mempengaruhi kesehatan. Berbeda dengan warga di perkotaan yang cenderung tidak segan-segan rela membayar mahal untuk berobat, masyarakat di pedesaan yang mayoritas bertaraf ekonomi rendah sangat susah untuk mendapatkan pelayanan medis, apalagi fasilitas kesehatan dan tenaga medis di pedesaan sangat minim. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat prasejahtera dan mengamalkan Dharma Negara dalam wadah kebersamaan, perwakilan umat Buddha Indonesia Walubi bekerja sama dengan Yayasan Amanah Bunda YAB menggelar bakti sosial di Desa Kumpai, Lebak, Banten pada 14 dan 15 September 2006. Walubi senantiasa berusaha tanpa pamrih memberikan dharma baktinya kepada masyarakat, bangsa dan negara sesuai dengan pengertian bodhisattva yang tiada hentinya berjuang meringankan penderitaan siapa saja, bahkan bersedia mengorbankan hidupnya demi kebahagiaan orang lain. Ribuan masyarakat antusias berdatangan, tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk memperoleh pengobatan cuma-cuma di Graha Yayasan Amanah Bunda di Kampung Kumpai, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Walubi menyediakan puluhan kendaraan bus di setiap desa untuk antar jemput warga. Setibanya masyarakat di lokasi, mereka harus mengantri untuk mendaftar sebelum mendapatkan pelayanan medis.
Bakti sosial kesehatan ini juga memperkenalkan balai latihan keterampilan yang pertama di Desa Kumpai yang memberikan peluang dan bekal keterampilan bagi para generasi muda. Ini sesuai dengan misi, ya. Misi artinya tujuan didirikannya Yayasan Amanah Bunda. Yang misinya adalah untuk membantu masyarakat yang terutama tidak mampu. Kita sangat bergembira sekali karena semua orang tahu bahwa pengobatan itu di Indonesia, ya, masalah kesehatan itu mahal sekali. Jadi dengan adanya tawaran dari Walubi, dari Bu Hartati itu suatu hal yang gayung bersambut gitu ya. Itu sebenarnya alasannya. Desa Kumpai dengan luas tanah sekitar 700 hektar, berjumlah penduduk sekitar 2.900 jiwa yang mayoritas bekerja sebagai petani, pedagang, dan pegawai negeri sipil. Tidak hanya di Desa Kumpai, di desa lainnya di Kabupaten Lebak yang paling tertinggal di Provinsi Banten, sebagian besar penduduknya adalah keluarga miskin yang sangat membutuhkan bantuan kesehatan. Kita sangat berterima kasih atas pemerintah daerah kepada keluarga besar Pak Taufik dan Walubi ya, yang telah memberikan waktu dan kesempatan kemudahan bagi masyarakat untuk berobat gratis. Dan mudah-mudahan tidak hanya dilaksanakan di sini saja, tapi kita minta kepada Ibu Tati Murdaya untuk ke daerah yang lain yang ada di wilayah Kabupaten Lebak ya. Karena Kabupaten Lebak adalah dari jumlah penduduk 1.156.000 adalah 152.000 kakak adalah miskin. Kurang lebih hampir 62%. Ya. Atas nama pemerintah Provinsi Banten, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan sekaligus penghargaan. Tadi partisipasi yang telah diberikan oleh keluarga besar Walubi, yaitu melaksanakan pengobatan gratis dengan lengkap, dan ini merupakan kebutuhan yang memang masyarakat butuhkan saat ini. Ya, harapan kami ya bisa terus ditindaklanjuti, tidak hanya di Kabupaten Lebak saat ini, tetapi Banten mempunyai 6 wilayah. Ke depan saya berharap ada di 5 wilayah pun bisa diisi oleh keluarga besar Walubi bekerja sama dengan paguyuban warga Banten. Suatu kebanggaan bagi masyarakat melihat pemerintah pusat juga peduli dan mendukung segala upaya guna memberikan pelayanan medis yang optimal bagi peningkatan kesehatan masyarakat di pedesaan ini. Satu adalah bagaimana upaya kita bersama memerangi dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan punya dampak-dampak yang sangat besar. Orang miskin akan tidak punya budaya, orang miskin akan lemah dari sisi kesehatan, orang miskin tidak akan pintar, dan orang miskin harga dirinya akan jatuh. Tak mungkin orang miskin bisa berkompetisi dalam arena di mana dunia sudah berkembang. Oleh karena itulah diperlukan upaya-upaya yang sistematis untuk mengangkat harkat dan martabat orang miskin. Kami bekerja sama dengan Walubi, dengan semua majelis agama dengan sebaik-baiknya. Apalagi setelah terbentuknya, tersusunnya keputusan bersama yang merupakan kesempurnaan daripada surat keputusan bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, maka sekarang ini sudah dapat dikatakan kerukunan itu sudah berjalan dengan baik. Bahwa acara ini terkait yang paling utama adalah upaya dari Yayasan Amanah Bunda, yang mana saya mendengarkan tadi visi dan misinya adalah sangat mulia, baik untuk masalah ilmu, pengetahuan, masalah keagamaan, dan sekaligus ditambah masalah
peningkatan keterampilan atau kompetensi. Kemiskinan sangat related dengan pengangguran. Pengangguran sangat related dengan lapangan kerja. Persoalannya adalah bagaimana kita upayakan bersama untuk menanggulangi itu. Berbagai pelayanan medis yang diberikan secara cuma-cuma bagi masyarakat seperti pengobatan umum, pengobatan gigi, operasi bedah mulut. Dalam pelayanan pengobatan menggunakan segala fasilitas seperti ruang poli, kendaraan ambulans, dapur umum, dan peralatan medis yang memenuhi standar persyaratan medis. Tenaga dokter dan spesialis yang dilibatkan berjumlah 100 dokter, meliputi dokter umum, dokter gigi, spesialis anak, spesialis bedah, spesialis kandungan, dan spesialis bedah mulut. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road. Oh, how far you are from home. Morning air, oh, truly believe and will find your way. Hidup sehat dan sejahtera adalah dambaan setiap orang. Di Indonesia, perbedaan kehidupan di perkotaan dan pedesaan, serta faktor sosial ekonomi dan lingkungan sangat mempengaruhi kesehatan. Berbeda dengan warga di perkotaan yang cenderung tidak segan-segan rela membayar mahal untuk berobat, masyarakat di pedesaan yang mayoritas bertaraf ekonomi rendah sangat susah untuk mendapatkan pelayanan medis, apalagi fasilitas kesehatan dan tenaga medis di pedesaan sangat minim. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat prasejahtera dan mengamalkan Dharma Negara dalam wadah kebersamaan, perwakilan umat Buddha Indonesia Walubi bekerja sama dengan Yayasan Amanah Bunda YAB menggelar bakti sosial di Desa Kumpai, Lebak, Banten pada 14 dan 15 September 2006.
Walubi senantiasa berusaha tanpa pamrih memberikan dharma baktinya kepada masyarakat, bangsa dan negara sesuai dengan pengertian bodhisatwa yang tiada hentinya berjuang, meringankan penderitaan siapa saja, bahkan bersedia mengorbankan hidupnya demi kebahagiaan orang lain. Ribuan masyarakat antusias berdatangan, tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk memperoleh pengobatan cuma-cuma di Graha Yayasan Amanah Bunda di Kampung Kumpai, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Walubi menyediakan puluhan kendaraan bus di setiap desa untuk antar jemput warga. Setibanya masyarakat di lokasi, mereka harus mengantri untuk mendaftar sebelum mendapatkan pelayanan medis. Bakti sosial kesehatan ini juga memperkenalkan balai latihan keterampilan yang pertama di Desa Kumpai yang memberikan peluang dan bekal keterampilan bagi para generasi muda. Ini sesuai dengan misi, ya. Misi artinya tujuan didirikannya Yayasan Amanah Bunda, yang misinya adalah untuk membantu masyarakat yang terutama tidak mampu. Kita sangat bergembira sekali karena semua orang tahu bahwa pengobatan itu di Indonesia, ya, masalah kesehatan itu mahal sekali. Jadi dengan adanya tawaran dari Walubi, dari Bu Hartati itu suatu hal yang gayung bersambut gitu ya. Itu sebenarnya alasannya. Desa Kumpai dengan luas tanah sekitar 700 hektar, berjumlah penduduk sekitar 2.900 jiwa yang mayoritas bekerja sebagai petani, pedagang, dan pegawai negeri sipil. Tidak hanya di Desa Kumpai, di desa lainnya di Kabupaten Lebak yang paling tertinggal di Provinsi Banten, sebagian besar penduduknya adalah keluarga miskin yang sangat membutuhkan bantuan kesehatan. Kita sangat berterima kasih atas pemerintah daerah kepada keluarga besar Pak Taufik dan Walubi, ya, yang telah memberikan waktu dan kesempatan kemudahan bagi masyarakat untuk berobat gratis. Dan mudah-mudahan tidak hanya dilaksanakan di sini saja, tapi kita minta kepada Ibu Tati Murdaya untuk ke daerah yang lain yang ada di wilayah Kabupaten Lebak, ya. Karena Kabupaten Lebak adalah dari jumlah penduduk 1.156.000 adalah 152.000 kakak adalah miskin, kurang lebih hampir 62%. Ya. Atas nama pemerintah Provinsi Banten, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan sekaligus penghargaan. Tadi partisipasi yang telah diberikan oleh keluarga besar Walubi, yaitu melaksanakan pengobatan gratis dengan lengkap, dan ini merupakan kebutuhan yang memang masyarakat butuhkan saat ini. Ya, harapan kami ya bisa terus ditindaklanjuti, tidak hanya di Kabupaten Lebak saat ini, tetapi Banten mempunyai 6 wilayah. Ke depan saya berharap ada di 5 wilayah pun bisa diisi oleh keluarga besar Walubi bekerja sama dengan paguyuban warga Banten. Suatu kebanggaan bagi masyarakat melihat pemerintah pusat juga peduli dan mendukung segala upaya guna memberikan pelayanan medis yang optimal bagi peningkatan kesehatan masyarakat di pedesaan ini. Hari ini salah satu prioritas pembangunan program Kabinet Indonesia Bersatu adalah bagaimana upaya kita bersama memerangi dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan punya dampak-dampak yang sangat besar. Orang miskin akan tidak punya daya, orang miskin akan lemah dari sisi kesehatan,
orang miskin tidak akan pintar dan orang miskin harga dirinya akan jatuh. Tak mungkin orang miskin bisa berkompetisi dalam arena di mana dunia sudah berkembang. Oleh karena itulah diperlukan upaya-upaya yang sistematis untuk mengangkat harkat dan martabat orang miskin. Kami bekerja sama dengan Walubi, dengan semua majelis agama dengan sebaik-baiknya. Apalagi setelah terbentuknya, tersusunnya keputusan bersama yang merupakan kesempurnaan daripada surat keputusan bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, maka sekarang ini sudah dapat dikatakan kerukunan itu sudah berjalan dengan baik. Bahwa acara ini terkait yang paling utama adalah upaya dari Yayasan Amanat Bunda, yang mana saya mendengarkan tadi visi dan misinya adalah sangat mulia, baik untuk masalah ilmu, pengetahuan, masalah keagamaan, dan sekaligus ditambah masalah peningkatan keterampilan atau kompetensi. Kemiskinan sangat related dengan pengangguran. Pengangguran sangat related dengan lapangan kerja. Persoalannya adalah bagaimana kita upayakan bersama untuk menanggulangi itu. Berbagai pelayanan medis yang diberikan secara cuma-cuma bagi masyarakat, seperti pengobatan umum, pengobatan gigi, operasi bedah mulut. Dalam pelayanan pengobatan menggunakan segala fasilitas, seperti ruang poli, kendaraan ambulans, dapur umum, dan peralatan medis yang memenuhi standar persyaratan medis. Tenaga dokter dan spesialis yang dilibatkan berjumlah 100 dokter, meliputi dokter umum, dokter gigi, spesialis anak, spesialis bedah, spesialis kandungan, dan spesialis bedah mulut. Saya lihat dari klinis, sebenarnya banyak pasien TBC paru. Apalagi tadi saya menemui ada dari ronsen itu paru kanan itu sudah tidak terlihat sama sekali. Itu baru sebagian, belum yang lain. Saya lihat banyak yang terkena TBC paru. Mungkin kalau dibilang terlalu muluk-muluk, tapi prinsip buat saya, kalau saya bisa, kenapa nggak mau membantu orang yang membutuhkannya? Kan Allah udah memberikan kita ilmu, kesehatan, kepandaian, keterampilan. Marilah berbagi dengan yang membutuhkannya. Itu prinsip saya ya. Jadi dan semoga apa yang telah saya berikan itu benar-benar berguna bagi yang membutuhkannya itu. Saya sebagai dokter kandungan yang ditugaskan oleh atasan saya untuk ikut membantu masyarakat, khususnya masyarakat yang ekonomi lemah, tidak mampu. Jadi yang masyarakat yang dari ekonomi rendah, yang dulunya pengen USG aja takut bayar mahal, di sini bisa gratis. Dukungan tim paramedis seperti bidan, perawat, penata anestesi, apoteker, serta sekitar 200 tenaga relawan sangat menunjang operasional kegiatan kemanusiaan yang berlangsung selama 2 hari penuh ini. Walau fisik lelah, namun berbagai pengalaman kemanusiaan yang menarik pasti memberikan kesan yang mendalam.
sebagai umat Buddha ya yang tergabung di Walubi, ya inilah merupakan suatu kewajiban kita umat Buddha untuk memberikan apa yang masih bisa kita berikan kepada masyarakat bangsa kita ini, di mana sedang mengalami berbagai macam krisis multidimensi. Ya, sebagai sukarelawan, walaupun kurang tidur, capek, telat makan, tapi melihat begitu banyaknya masyarakat yang bisa dibantu, jadi ikut ya senang, terharu. Cuma itulah yang bisa kita berikan kepada masyarakat kita ini. Selama ini rekan-rekan merasa puas dan merasa puas ada di daerah Kumpai ini karena misi kesehatan Walubi. Dikarenakan kebanyakan di sini kurangnya pengetahuan dari masyarakat tersendiri ya. Di sini kan kebanyakan masyarakat tentang kesehatan itu adalah kurang ya. Dimana kita buat mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat tersendiri, kita harus terjun gitu. Harus terjun. Apalagi saya dari kesehatan, dari keperawatan, saya terpacu, tertarik untuk mengikuti acara ini gitu. Walubi juga mengajak mitra yang selama ini kerap bekerja sama dari jajaran Dinas Kesehatan TNI AU dan Dinas Kesehatan Kodam TNI AD. Harapan warga supaya lebih sehat. Sekarang warga yang sakit bisa mendapat bantuan gratis, tapi untuk yang akan datang mengharapkan mereka bisa jaga kesehatan dan mereka bisa lebih lebih sejahtera lah, harapan kami itu. Senyum kebahagiaan lepas dari segala keluhan, siksaan menahan sakit kini nampak di wajah para pasien. Sekitar 9.000 pasien sangat bersyukur dan berterima kasih bisa mendapatkan pengobatan, kesembuhan secara cuma-cuma. Saya juga di koperasi ini jadi enak lah, nggak ada apa-apanya gitu ya, nggak sakit, nggak ada apa-apa gitu. Ini terima kasih dari bantuan ini, banyak-banyak terima kasih. Pengobatan seperti ini, dan saya juga merasa senang bahwa masyarakat yang kurang mampu gitu bisa berobat dengan secara gratis gitu. Dan kalau harapan saya untuk ke depan gitu, jangan hanya di suatu desa, bahkan kalau bisa tiap 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali bisa dikelilingi desa gitu, agar berbuat amal, kebajikan untuk menolong sesama, tidak dibatasi sekat perbedaan suku, ras, atau agama, bahkan nilai materi. Mengurangi penderitaan orang lain, mengganti ratap tangis dan sengsara dengan tawa kebahagiaan, sangatlah mulia, harta yang tak ternilai. Seberkas harapan tersirat agar kegiatan kemanusiaan akan selalu diutamakan. Bagi Walubi adalah mulia dapat melaksanakan Bodhisattvayana sebagai wujudnya. Inilah salah satu aktualisasi dari Buddha Dharma, pengabdian umat Buddha kepada bangsa dan negara.
perhatikanlah di sekitar kita. Masih banyak orang yang membutuhkan uluran tangan penuh kasih dalam kemurnian hati dan keluhuran pikiran. Karena di dunia ini tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Ketuk nurani Anda. Kebahagiaan datang pada saat Anda tidak mengejar. Anda membagi-bagikannya. Sabe Sata Bavantu Sugitata. Semoga semua makhluk berbahagia.